Assalamualaikum, selamat datang di channel Yandi Entertainment. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebentar lagi Ramadan, aku di sini mau ngasih tips buat teman-teman buat ngasih ide stok 7 hari lauk pauk frozen yang praktis untuk menu sahur atau buka puasa ya. Ini lauknya aja, btw belum ada sayurannya. Nanti sayurannya next ya. Atau bisa teman-teman kreasikan sendiri juga nggak apa-apa. Di sini aku gunakan satu papan tempe, aku potong menjadi 8 bagian ya. Lalu di sini aku siapkan bumbunya. Di sini aku akan blender 30 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 3 sendok teh ketumbar, 3 sampai dengan 5 cm kunyit dan 3 sendok teh garam, dan aku blender dengan air 150 ml air biar dia halus, karena aku gunakan chopper ya, tapi kalau pakai blender juga wajib dikasih sedikit air. Nah, di sini aku ambil sepertiga bagiannya, lalu aku tambahkan dengan sedikit air lagi dan aku marinasi tempenya, lalu aku masukkan ke dalam wadah tertutup. Lanjut untuk lauk yang kedua, di sini aku gunakan 10 buah tahu putih, kemudian aku hancurkan menggunakan garpu agar dia masih ada teksturnya. Lalu aku tambahkan dengan potongan 1 batang daun bawang, lalu 1 buah wortel yang sudah aku potong-potong, dan aku tambahkan juga dengan bumbu 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh lada. Lalu aku tambahkan 2 butir telur, aku mix, dan selanjutnya aku tambahkan juga dengan 5 sendok makan tepung terigu protein sedang. Aku aduk sampai dia benar-benar merata dan pastikan konsistensinya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke wadah yang tertutup, lalu aku tutup dan aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke lauk yang ketiga, separuh dari bumbu yang sebelumnya aku tambahkan ke ayam, aku tambahkan juga dengan air 250 ml, dan masing-masing 1 sendok teh garam dan kaldu jamur, lalu aku aduk hingga merata dan aku masak, lalu tambahkan juga dengan daun salam, masak hingga ayamnya empuk dan tunggu hingga dia dingin, lalu bisa kita pindahkan ke wadah yang tertutup. Aku tambahkan dengan sedikit airnya, lalu aku simpan. Ini langsung masuk ke tahap yang keempat. Ini itu adalah ikan teri yang sudah aku hancurkan sebelumnya. Jadi ikan terinya itu udah dikukus, teri nasi ya. Lalu aku tambahkan dengan 4 sendok makan tepung, setengah sendok teh lada, dan 1 sendok teh garam. Lalu aku tambahkan lagi dengan 1 butir telur, dan aku tambahkan juga dengan 2 siung bawang putih yang aku parut. Lalu aku aduk hingga dia benar-benar tercampur menjadi rata. Ini sudah selesai dan bisa disimpan. Buat teman-teman di rumah, misalkan mau disimpan dalam bentuk bulat, itu nggak apa-apa, tapi luarnya dikasih tepung ya. Nah, aku enggak. Aku lanjut yang untuk bumbu yang ketiga, aku masukkan ke dalam wajan, kemudian aku susutkan airnya terlebih dahulu, baru aku tambahkan minyak, lalu aku tumis dan aku tambahkan juga dengan 1 sendok teh garam. Maaf disitu nggak ke record. Lalu setelah matang, aku siapkan ikannya. Ini aku sisir-sisir ikannya, lalu aku siapkan ke wadah dan aku masukkan bumbunya. Jadi ceritanya ini aku akan membuat ikan bakar teflon. Jadi aku marinasi dulu, lalu aku ratakan dan aku tutup di wadahnya. Lanjut, ini aku punya 500 gram kentang, lalu aku kukus sampai dia tuh benar-benar matang. Nah, aku menghancurkannya pakai chopper. Jadi teman-teman bisa pakai chopper, tapi speed yang 1 aja. Kalau pakai ulekan sih nggak apa-apa juga ya. Aku praktis saja, mau cepet gitu. Nah, udah kita pindahin ke wadah atau mangkok. Lalu aku di sini sisihkan terlebih dahulu dan aku potong 250 gram daging sapi ya. Di sini aku potong-potong kecil daging sapinya, jadi potongan gaduk seperti itu. Kalau teman-teman mau lebih kecil dari potongannya yang aku buat juga nggak apa-apa ya. Ini sudah selesai aku potong dan aku masukkan ke dalam wadah atau mangkok, lalu aku akan marinasi daging ini kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya. Aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada, dan aku tambahkan juga dengan 1 buah atau 2 siung bawang putih juga boleh. Aku aduk hingga merata. Nah, setelah aku marinasi, aku akan grill terlebih dahulu. Intinya aku akan masak dia terlebih dahulu, jangan terlalu lama biar dia tetap empuk. Lalu aku tambahkan lagi dengan kentangnya, lalu aku tambahkan juga dengan potongan 1 batang daun seledri. Aku cacah halus ya, seperti ini.
Nah, lalu aku masukkan, dan di sini aku gunakan 4 sendok makan bawang merah goreng. Lalu aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh lada. Lalu aku masukkan ke dalamnya dan aku campurkan menggunakan tangan. Setelah tercampur rata, pastikan tangan itu kalian semprot minyak terlebih dahulu ya. Nah, biar ukurannya sama, aku gunakan sendok cetakan yang besarannya 15 ml. Jadi aku masukkan ke sana, lalu aku pipihkan terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi biar cepat. Nah, ini dia udah semua, dan ini aku dapat 25 pieces. Jadi setengah kilo kentang dengan seperempat daging dapat 25 pieces. Nah, di situ aku kasih plastik ya. Jadi biar nggak lengket, lalu aku tutup dan aku simpan. Oke, next lanjut. Di sini aku punya 25 gram bawang merah dan 25 gram bawang putih. Lalu 2 cabai rawit atau sesuai selera, dan di sini aku tambahkan dengan 10 cabai merah keriting. Lalu aku tambahkan juga dengan 2 cabai merah besar. Aku nggak buang bijinya, tapi kalau teman-teman mau buang nggak apa-apa. Lalu aku tambahkan juga dengan 2 kemiri dan 50 ml air. Lalu aku blender sampai dia benar-benar halus. Setelah halus, aku kurangi dulu kadar airnya, baru aku tambahkan dengan minyak dan aku tumis sampai dia benar-benar matang. Setelah bumbu itu matang, baru kita akan tambahkan daun-daunan, yaitu daun jeruk dan daun salam masing-masing 3 lembar dan 1 batang serai geprek. Tapi di sini aku skip karena kehabisan. Lalu aku tambahkan 200 ml air dan aku seasoning dengan 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu jamur serta setengah sendok teh gula. Oke, kita masak. Lalu di sini aku akan siapkan 300 gram tiram, boleh diganti dengan kerang. Di sini posisinya tiramnya aku sudah masak dengan daun salam ya. Jadi ini aku terakhir dan aku masaknya itu nggak lama-lama, cukup tercampur rata saja. Lalu aku pindahkan ke dalam wadah, pastikan dingin terlebih dahulu ya. Lalu untuk 3 bahan ini, perkedel, kemudian teri dan ikan kembungnya aku masukkan ke dalam freezer ya. Pastikan semuanya itu udah dingin terlebih dahulu. Nah, yang mau bilang perkedelnya nanti nggak ambiar, enggak, karena apa? Walaupun nggak digoreng di minyak, dia pasti akan kuat karena udah masuk ke dalam freezer. Aku udah pernah coba. Untuk yang tiram dan ayam goreng, aku masukin ke dalam chiller ya. Untuk yang terakhir, tahu dan tempenya aku masukkan di kulkas di bagian bawah atau sesuaikan dengan kulkas masing-masing di rumah. Nah, ini dia semua hasilnya udah selesai. Jangan lupa ikuti di rumah dan tag aku di Instagram, dan jangan lupa subscribe. See you in the next video, week 2 meal plan untuk Ramadan. See you, bye-bye. Thank you yang udah nonton.